Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dengan nama anggota yakni Muhammad Dufan Asyam dengan NIM 200321100095 dengan Mayang Hermining Tias dengan NIM 200321110098. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yakni dengan judul Keadaan Pertanian di Masa Pandemi. Tabel of Content. Yang pertama, yakni perkembangan pandemi COVID-19. Yang kedua, dampak positif sektor pertanian sebagai faktor penunjang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, keadaan sektor pertanian Indonesia di masa pandemi. Dan yang keempat, strategi sektor pertanian Indonesia di masa pandemi. Perkembangan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona telah berdampak pada semua aspek. Hampir semua negara terdampak oleh virus COVID-19 ini. Khususnya Indonesia sendiri sudah lebih dari 3 bulan terpapar dan masih belum menampakkan indikasi bahwa ini akan berakhir. Pandemi ini memerlukan aksi internasional yang berkelanjutan. Pengaruh virus corona telah nyata dirasakan oleh negeri ini, khususnya di sektor pertanian. Penduduk desa, apalagi yang terpencil, memiliki akses kesehatan dan informasi mengenai COVID-19 ini yang terbatas, adalah kelompok yang paling rentan terdampak COVID-19. Adapun grafik banyaknya kasus yang terpaparnya COVID-19, yakni dapat dilihat dari gambar di atas. Banyaknya kasus setiap minggunya bahkan setiap harinya meningkat. Dilihat dari jumlah terpaparnya COVID-19 atau pasien positif, yakni hingga 538.883 orang kasus positif, dan dilanjutkan dengan 450.518 orang yang sembuh dan 16.945 orang yang meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus COVID-19 ini setiap minggunya bahkan setiap harinya terus meningkat. Dampak positif sektor pertanian sebagai faktor penunjang pertumbuhan ekonomi dan keadaan sektor pertanian Indonesia di masa pandemi. Yang pertama, dampak positif sektor pertanian sebagai faktor penunjang pertumbuhan ekonomi. A. Dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yang dimaksud yaitu besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional yang diindikasikan dengan besarnya penyerapan tenaga kerja. B. Memenuhi ketahanan pangan. Yang dimaksud yaitu pada umumnya masyarakat Indonesia yang dijadikan bahan pangan yaitu padi atau beras. Sementara saat ini produksi padi petani di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia belum mencukupi. C. Merupakan kebutuhan pokok manusia. Yang dimaksud yaitu sektor pertanian merupakan sumber kehidupan manusia dan juga sektor yang menjanjikan bagi perekonomian Indonesia. Pertanian salah satu pilar bagi kehidupan bangsa. Bertani adalah pekerjaan yang mulia, selain untuk kehidupannya sendiri, juga penting bagi kelestarian alam dan makhluk hidup lainnya. D. Didukung oleh alam di Indonesia. Yang dimaksud yaitu dengan kegiatan di sektor pertanian, masyarakat memperoleh pangan yang merupakan kebutuhan pokok untuk keberlanjutan hidup dan kehidupannya. Manusia tidak dapat hidup dengan baik tanpa makan yang berkecukupan, baik jumlah dan mutunya. Oleh karena itu, kemampuan negara atau daerah untuk menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya melalui kemandirian pangan adalah kewajiban. Yang kedua, keadaan sektor pertanian Indonesia di masa pandemi. A. Sulitnya mendapatkan distribusi bahan-bahan pangan. Yang dimaksud yaitu sulitnya mendapatkan distribusi pertanian seperti pupuk,
pestisida, bibit, dan lainnya dikarenakan pendistribusian tersebut banyak dialihkan ke kebutuhan dan fasilitas kesehatan. B. Banyak petani berhenti. Yang dimaksud yaitu banyaknya petani yang mengalami kerugian sehingga membuat pekerja tani banyak berhenti. Dan dalam output, banyak kafe-kafe, warung, bahkan pasar tradisional tutup sehingga membuat petani sulit untuk menjual hasil taninya. C. Keterbatasan mobilitas kerja. Yang dimaksud yaitu keharusan untuk physical distancing menjadi kendala di sektor pengolahan hasil pertanian. Selain itu, permintaan ekspor yang turun karena keterlambatan ekonomi dunia membuat sektor ini mengalami kelesuan. Akhirnya, beberapa pabrik pengolahan harus merumahkan sebagian atau seluruh pekerjaannya. Sebagian pekerja terpaksa pulang kampung dan menjadi beban di pedesaan. Strategi sektor pertanian Indonesia di masa pandemi. Yang pertama yakni memperkuat transaksi elektronik dengan usaha-usaha distribusi. Yang dimaksud adalah antara logistik dengan transaksi elektronik ini diharapkan dapat mendukung arus distribusi barang langsung ke konsumen sehingga memperpendek rantai pasok. Yang kedua yakni memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi ini dikhususkan kepada para petani khususnya ya. Sehingga para petani ini diajari atau diberi ilmu untuk menggunakan teknologi supaya teknologi ini dapat membantu para petani untuk kegiatan pertaniannya. Yang ketiga, membuat kelompok tani. Kelompok tani itu sendiri adalah perkumpulan para petani-petani yang berfungsi untuk sarana belajar, tempat bertukar ilmu, tempat mengembangkan usaha-usaha, dan untuk menjaga kualitas bahkan kuantitas produk pertaniannya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan adanya kelompok tani ini dapat meningkatkan pertahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan. Keempat, bertani mandiri. Yang dimaksud dengan bertani mandiri itu sendiri adalah kita sebagai masyarakat biasa, kita dapat bertani mandiri di rumah masing-masing. Contohnya dengan menggunakan konsep hidroponik. Jadi dengan adanya bertani mandiri ini, kita dapat meningkatkan pertahanan pangan. Setidaknya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan konsep hidroponik ini, yakni dapat Anda lihat di video berikut ini. Dalam video ini saya akan membahas 4 hal yang harus diperhatikan jika Anda ingin membuat sistem hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas 4 hal yang harus diperhatikan jika teman-teman ingin memulai berhidroponik dan ingin membuat sistem hidroponik. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, perkenalkan dulu, nama saya Bayu Widi Nugroho dari Hidroponikpedia. Di channel ini saya banyak membahas tentang hidroponik, mulai dari tips cara menanam sayuran hidroponik, cara pembuatan sistem hidroponik, hingga mengunjungi kebun-kebun hidroponik.
Jadi setelah nonton video ini, teman-teman bisa menonton video saya yang lain, siapa tahu ada info yang teman-teman butuhkan. Selain itu, saya juga sering mengadakan tanya jawab secara live. Jadi silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengadakan tanya jawab secara live. Oke, dan inilah 4 hal yang harus diperhatikan jika teman-teman ingin membuat sistem hidroponik. Oke, yang pertama adalah pemilihan jenis sistem hidroponik. Seperti yang teman-teman ketahui, jenis sistem hidroponik itu banyak sekali. Ada NFT, DFT, sistem wick atau rakit apung atau sistem drip irigasi. Nah, di situ teman-teman bisa memilih berdasarkan tanaman apa yang akan ditanam. Misalnya teman-teman mau menanam sayuran daun seperti ini kayak selada, teman-teman silahkan memilih sistem yang cocok, yaitu NFT, DFT, sistem wick atau rakit apung. Tapi kalau teman-teman menanam tanaman buah seperti melon, cabai, tomat seperti itu, teman-teman silakan pilih sistem yang cocok untuk tanaman tersebut, misalnya Dutch bucket, drip irigasi dan sebagainya. Jadi pemilihan sistem ini sangat penting karena nanti akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan menanam tanaman tersebut. Yang kedua adalah lebar dan tinggi instalasi, terutama bagi teman-teman yang menggunakan sistem DFT atau NFT. Jika teman-teman terlalu lebar dalam membuat sistem NFT, misalnya yang ada di samping saya ini, jika terlalu lebar ke sana, maka akses untuk mengambil sayuran ataupun nanti pas pindah tanam itu teman-teman akan mengalami kesulitan. Misalnya yang saya pakai ini, saya lebarnya 120 cm. Di situ kenapa? Karena akses dari sini saya bisa mengambil sampai ke tengah instalasi. Lalu untuk yang sebelah sana bisa diambil dari jalan yang sebelah sana, jadi nggak masalah. Lalu untuk tingginya sebisa mungkin juga jangan terlalu tinggi karena nanti kita juga akan kesusahan dalam mengambil ataupun pindah tanam. Kalau di sini saya menggunakan 100 cm atau 1 meter, jadi kita enak untuk mengambil atau pada waktu kita pindah tanam. Lalu yang ketiga adalah jarak tanam. Kenapa jarak tanam itu juga penting? Karena itu nanti akan mempengaruhi hasilnya juga. Misalnya untuk selada, teman-teman bisa mengukur untuk lebar selada ini biasanya di angka 20 sampai 25 cm. Jadi untuk jarak tanam ini teman-teman sesuaikan dengan apa yang mau ditanam. Misalnya selada, teman-teman bisa memakai jarak tanam minimal 20 cm. Tapi kalau teman-teman mau menanam kangkung atau bayam itu bisa kurang dari itu. Lalu yang terakhir adalah jalan atau akses atau jarak antar instalasi. Ini sangat penting karena nanti teman-teman apabila mengalami trouble ataupun operasional sehari-hari, jika jalan atau aksesnya kurang lebar, pasti nanti teman-teman akan kesulitan. Misalnya ada trouble di bagian tengah, jika jarak antar instalasinya sempit, itu nanti teman-teman akan susah memperbaiki. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi diharapkan kita mendapatkan hal yang bermanfaat untuk kita semua ya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.